kita di dalam 2 Tawarikh. Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-hakim, Rut, Samuel, Raja-raja, Tawarikh. Saya perlu belajar seperti anak sekolah minggu, hafal nama-nama kitab dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, dan itu ada lagunya ya. Kapan-kapan kita undang guru sekolah minggu bersama anak sekolah minggu. Oh, boleh dimasukkan dalam kor gabungan itu ya, lagunya itu ya. Dinyanyikan kor suami istri atau kor gabungan ya. 2 Tawarikh pasal 9 ayat 3 dan 4. 2 Tawarikh 9 ayat 3 dan 4. Ketika Ratu negeri Sheba melihat, sama-sama katakan melihat, Salomo. Seluruh dunia tahu Salomo. Dan rumah yang telah didirikannya. Sama-sama katakan rumah. Yang mau diberkati Tuhan rumah katakan amin. Yang belum punya rumah tetapi tetap bersyukur katakan amin. Haleluya. Tuhan yang punya surga dan bumi katakan amin. Haleluya. Salomo seperti kita manusia katakan amin. Dan semua yang Salomo miliki semua dari Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan yang memberi tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Katakan amin. Haleluya. Melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Terus makanan di mejanya. Sama-sama katakan makanan. Sama-sama katakan makanan. Percaya ya, 1 kali nanti. Yong yo ijen. Oh. Selesai ibadah, semua jemaat makan sama-sama. Sementara makan sama-sama tapi di tempat masing-masing. Jamnya sama, tempatnya berbeda. Makan sama-sama murah atau mahal? Murah kalau masing-masing bawa 1 bungkus. Nah, mari kita makan bersama-sama. Buka nasi bungkusnya sama-sama. Kalau gotong royong sama-sama katakan murah. Ya. Makanan di mejanya. Cara duduk pegawai-pegawainya. Coba saya mau lihat cara duduk jemaat Tuhan bagaimana. Puji Tuhan. Tidak ada kakinya yang di atas. Tidak ada yang mentangkring. Ya. Ya ini budaya kita ya. Cara pelayan-pelayannya melayani. Sama-sama katakan pelayan. Katakan sama-sama saya mau melayani. Katakan sama-sama saya harus melayani. Yesus Kristus saja melayani kok, mencuci kaki murid-murid kok, siapa kita kok enggak mau melayani? Katakan amin. Melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani orang di sekitar kita, termasuk melayani saudara-saudara kita di gereja ini, melayani ya. Belajar terus menganggap orang yang di kanan kiri muka belakang kita lebih penting daripada kita. Jangan pandang dia kaya atau miskin. Pandanglah dia ciptaan Tuhan.
Dia orang yang diurapi Tuhan. Dia orang yang akan dipakai Tuhan. Jemaat Tuhan, sabarlah terhadap satu dengan yang lain. Sama-sama katakan sabar. Katakan sama-sama sabar. 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 Pertama sabar. 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 Ada batasnya Pak, sabar. Matikan kedagingan kita ya. Sulit iya, minta kekuatan Roh Kudus. Sama-sama katakan amin. Mau jadi yang terbesar, Alkitab berkata, jadilah pelayan bagi banyak orang. Yang terbesar kata Tuhan, rumusnya Tuhan, rumusnya surgawi, jadilah pelayan, jadilah hamba. Miliki hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Buang kesombongan, buang kecongkakan kita. Tuhan benci orang sombong. Hai Raja Salomo, jangan sombong. Hai Raja, jangan sombong. Aku yang mengangkat seorang hamba menjadi raja. Dan aku yang bisa menurunkan seorang raja. Bukan hanya jadi seorang hamba. Menjadi seperti binatang. Rambutnya panjang, kukunya panjang. Yang pernah baca Alkitab itu katakan amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Jemaat Tuhan ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini. Rendahlah hati. Miliki kerendahan hati. Sakit Tuhan, iya. Cara pelayan-pelayannya melayani. Kita kalau melayani, buanglah sementara mahkota kita, taruh jabatan kita. Sejenak tinggalkan dulu lah atau lupakan dulu lah sebentar bahwa kita ini big boss. Kita punya 10 perusahaan. Kita direktur. Kita CEO. Gaji kita 500 juta tiap bulan. Sedikit lah, lupakan sebentar. Layani. Berbondong-bondong jemaat Tuhan, saya mau lebih banyak jemaat Tuhan yang mau melayani. Di gereja ini baik. Di lingkungan di mana kita berada baik. Di kampung kita, di perumahan kita. Melayani. Sedikit meletakkan diri kita di bawah orang lain. Jangan metetang apa? Mentetang, sampai lupa saya. Enggak tahu bahasa apa itu. Petentang. Kata dasarnya apa itu? Teng-teng, bukan. Sekali lagi, kita ini repot ya. Diberkati Tuhan kaya raya secara jasmani, sombong. Saya ulang lagi ya. Belum kaya raya, minder. Lalu iri hati, dengki. Kaya kamu, sombong. Awas kamu kalau aku nanti kaya raya. Oh, sungguhan kaya raya, Tuhan jawab. Loh, lalu gantian, kita yang sombong. Bulet aja lingkaran setan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Dalam perjanjian lama kaya raya bisa sangat memuliakan Tuhan. Kekayaan kita bisa memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan memuliakan Tuhan. Dalam perjanjian baru, kekayaan bisa menghambat kerohanian jemaat Tuhan.
Kemapanan bisa menghambat kerohanian jemaat Tuhan. Baca di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu. Tuhan berkehendak memporak-porandakan. Diutus, banyak yang tidak mau, akhirnya penderitaan aniaya yang datang. Sehingga jemaat harus tersebar di mana-mana. Pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, sama-sama katakan pakaian. Dan korban bakaran yang biasa, yang sering, yang selalu, yang rutin dipersembahkannya di rumah Tuhan. Sama-sama apa? Maka apa? Tercenganglah ratu itu. Sama-sama. Maka apa? Tercenganglah ratu itu. Sama-sama. Maka tercenganglah ratu itu. Wow. Yang begini belum pernah aku lihat. Kok bisa ada cara hidup, pola hidup, sikap hidup, cara berkata-kata, cara duduk, makanannya, cara menyajikannya, cara mengatur tata letak, pernak-pernik barang-barang yang di rumah Raja Salomo. Wow. Sama-sama katakan wow. Tuhan sumber hikmat, katakan amin. Tuhan sumber hikmat. Permulaan hikmat adalah takut. Permulaan hikmat adalah jemaat ingin tahu kehendak Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dan Tuhan ada di mana-mana. Tuhan Maha Tahu. Jangan cuma takut Tuhan di gereja. Takutlah Tuhan di rumah. Di tempat kos kita yang kecil, yang tidak ada orang tahu, tidak ada jemaat lain tahu. Tuhan tahu. Pak Bud, lagu yang tadi, Kau yang terindah. Di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Sama-sama ya, nyanyikan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku
namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat Tuhan, halo jemaat Tuhan, shalom. Bapa kita, Tuhan kita, Raja segala raja. Katakan amin. Raja atas segala raja, yang menguasai alam semesta yang maha luas ini. Allah yang menciptakan Raja Salomo. Raja Salomo yang dikagumi oleh raja-raja di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah, Bapa Surgawi, Dia yang menciptakan Raja Salomo itu. Raja-raja terkagum-kagum akan Raja Salomo. Apalagi kita datang ke kerajaan. Wow. Lagunya apa? Kalau kita diundang dalam kerajaan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Nah itu kerasan, sama-sama katakan kerasan. Itu orang Kristen kalau kerasan, seneng, diberkati Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Kalau banyak masalah, uang kontrak tidak ada, anak sekolah, uang sekolah anak tidak ada, makan sehari sekali, nyanyinya beda. Semangat sih tapi beda. Ku mau di sana. Ku mau di sana, mau cepat pulang ke sorga. Menyanyi lagu itu. Ku mau di sana. Oh, enggak mau ke sana. Ini yang membuat orang di luar gereja ini bingung. Orang Kristen ini agak kadang ku ingin tetap ku mau di sana. Yang betul yang mana? Di mana saja Tuhan tempatkan kita penuh sukacita. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai itu Tuhan. Mau di sini juga mau di sana. Selagi di sini ucaplah syukur, segala sesuatu yang terjadi semua seizin Tuhan. Jemaat, di rumah Raja Salomo ada peraturan, sama-sama katakan ada peraturan. Diatur oleh Raja Salomo. Staf, karyawan, keluarga kerajaan, semua yang di kerajaan harus begini, harus begini, harus begitu, harus begitu. Mau nurut? Satu kepala, satu pemimpin, satu bapak. Sama-sama katakan satu bapak. Satu makan tempe, semua 5 anak makan tempe. Satu makan telur, semua anak-anak makan telur. Katakan amin. Satu pakai dasi kupu, semua pakai dasi kupu. Itu bapak. Anak-anak enggak dibeda-bedakan. Bapak yang baik. Enggak ada anak emas, anak perak. Ya, di satu sisi kan ada anak yang Pak Kalis sampean. Anaknya namanya Kalis. Kalis, ya Pak, siap. Apa Pak? Tolong belikan lombok. Oh, masuk suruh beli lombok. Biasanya cewek ya. Ya Pak, siap. Itu. Oh, senang Bapak. Lain kali nyuruh Kalis lagi. Modi. Yang elek-elek Modi ya. Modi, setal apa? Engkau se. Lain kali enggak dipanggil lagi Modi. Ya ada anak yang nurut, ada yang enggak nurut. Semakin banyak nurut, semakin sering dipanggil Tuhan. Mau dipanggil Tuhan?
Nah, kemana dulu? Yang mau selalu nurut katakan amin. Yang mau selalu taat katakan amin. Nurut gampang atau sulit? Sulit kalau direnung-renungkan. Ini mau disuruh apa ini? Untungnya apa ini untuk aku? Kesel enggak aku ini? Direnung-renungkan. Jangan direnung-renungkan. Kalau dengar perintah itu langsung lakukan. Yang direnungkan siang dan malam itu adalah firman Tuhan. Jangan ditimbang-timbang untung rugi. Jangan. Bapak tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Katakan amin. Satu seragam putih semua. Satu potong poni semua. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 15. Satu Korintus 4 ayat 15. Satu Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Ini siapa yang ngomong? Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sama-sama katakan Rasul Paulus. Sama-sama katakan Rasul Paulus. Siapa Paulus? Manusia seperti kita. Pernah salah, pernah berbuat dosa, pernah jahat, jahatnya amit-amit jabang bayi. Nyeret orang, nganiaya orang, menjebloskan orang dalam penjara karena benci, karena nggak sepaham dengan dia, merasa diri paling benar, benci karena ketemu Tuhan Yesus jadi cinta, benci murid-murid Tuhan Yesus, benci jemaat Tuhan Yesus. Berubah jadi cinta jemaat Tuhan Yesus. Membapai jemaat. Jadi ibu jemaat. Nangisi jemaat. Menggembalakan jemaat. Nuntun jemaat. Hati raja-raja di tangan Tuhan. Hati suami-suami di tangan Tuhan. Katakan amin. Hati yang keras seperti batu bisa jadi lembut seperti daging. Katakan amin. Istri-istri yang ingin suaminya hatinya lembut, katakan amin. Oh sedikit, berarti semua sudah banyak yang lembut semua. Ini Korintus ini ditulis karena terjadi banyak masalah di bait Allah, banyak masalah di kehidupan jemaat. Di sepanjang banyak masalah enggak jemaat Tuhan? Jemaat Tuhan di sepanjang ini, di gereja ini banyak masalah apa enggak? Jemaat Tuhan yang senior-senior, yang sudah lama jadi jemaat, yang mau membantu saya menjadi konselor mengatasi masalah jemaat-jemaat, katakan amin. Dari sudut waktu, kata firman Tuhan, engkau sudah waktunya jadi sudah waktunya engkau, karena sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, jadi jemaat Tuhan, sudah waktunya engkau menjadi
supaya gembala saudara nggak tambah botak ya. Jemaat, supaya tidak bingung, boleh kata Rasul Paulus, mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Tapi jangan punya banyak bapak. Paulus berkata, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Rasul Paulus ketika di penjara, sama-sama katakan di penjara, mengambil anak yang didapat selagi dalam penjara. Yakni anak itu bernama Onesimus. Sama-sama katakan Onesimus. Seorang hamba yang pernah berbuat salah, mungkin mencuri, lalu dimasukkan dalam penjara. Boleh ya saya pesan, kalau yang mau punya anak, punya cucu, bolehlah dikasih nama Onesimus. Hamba Pak, orang tahanan Pak, sama-sama katakan tunggu dulu, filmnya belum habis. Saya membaca di kamus Alkitab, Onesimus itu hamba, orang tahanan. Tapi seorang bapak yang bernama Rasul Paulus membimbing, membina, mengembalakan dalam penjara. Wow, berubah. Sangat berguna ini. Sangat berguna. Seyogyanya, sebetulnya, seharusnya orang yang percaya Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya, ada Tuhan Yesus, bertobat. Sama-sama katakan bertobat. Tidak berguna jadi berguna. Orang yang tidak berfungsi, anak buangan ini jadi sangat berguna, sangat dibutuhkan. Dan sejarah gereja mencatat Onesimus menjadi pemimpin gereja. Saudara merinding? Hamba, budak. Lebih hina dari pembantu rumah tangga zaman sekarang ini. Budak bisa jadi pemimpin gereja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak, Bu, sabar sama anak-anak ya. Jangan dikutuk terus. Bandel kamu, nakal kamu, anak setan kamu. Jangan, anak kita dibilang anak setan. Apalagi binatang. Maaf, anjing, babi. Jangan lu. Tidak ada sih, tidak ada. Coba lihat kanan kiri, tidak ada. Sini semua bapak ibu baik-baik semua. Nak, tak doa no ya kan nak. Kamu jadi presiden kamu nak. Semua doakan anaknya jadi presiden. Tuhan bingung nih siapa yang dipilih ini. Ya jadi presiden di rumah masing-masing. Di kampung masing-masing. Jadi pemimpin di tempat pekerjaan, di tempat studi kita masing-masing. Jadi pemimpin. Tidak harus semua jadi presiden Indonesia ya. Kita terus berdoa ya. Pemimpin Indonesia ke depan seseorang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Indonesia di hati Tuhan. Katakan amin. Segalanya mungkin. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kebenaran, keadilan bergulung-gulung di negeri ini. Katakan amin. Wah, ini mengkhotbah saya ini ya. Saya belajar dari seorang Rasul Paulus.
Tidak hanya cinta sama anak-anak yang baik-baik, nurut-nurut, tapi mencintai, menyayangi, sabar, membimbing, membapai anak yang salah, yang pendosa, yang bandel. Meskipun seorang anak tahanan dijadikan anak rohani. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Berdoa apa? Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Jemaat, susah hari-hari ini. Berserulah, Bapa yang Maha Tahu. Dia Bapa yang lebih baik dari Bapa kita. Jemaat, putuskan ya kebencian, kepahitan sama orang tua jasmani kita, ayah kandung kita, atau ayah tiri kita. Putuskan ya, supaya hidup kita gak tambah pahit. Ampuni mereka, terima mereka apa adanya. Supaya kita jadi bapak-bapak, suami-suami, supaya kita jadi bapak yang juga lebih baik gitu loh. Nggak meneruskan kejelekan bapak, nggak menurunkan dosa bapak. Sekali lagi ya, saya ulang ya, bapak-bapak, suami-suami. Nggak mengampuni, benci, pahit, itu bisa menurunkan dosa. Dosa yang kita benci. Dosa bapak, dosa orang yang kita benci. Bahkan kita bisa lebih jahat, lebih buruk dari dia. Lebih buruk dari mereka. Jangan ya. Tuhan suruh mengasihi, ngasihi. Mengampuni, mengampuni. Sulit, berat. Iya. Tapi itu berguna untuk kita. Dan mereka. Kita percaya Tuhan kok. Percaya kepada Allah. Allah adalah kasih. Kita bilang kita hamba Allah. Allah dalam hati kita. Mustahil kita gak punya kasih. Tinggal kita melakukannya. Sudah ada benih kasih. Tinggal kita mengeluarkan kasih. Mengizinkan kasih hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Kita baca terakhir ya. Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sama-sama katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sama-sama katakan kebenaran. Jemaat, bukankah kita satu keluarga? Yaitu keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita berkata kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak bisa enggak. Harus satu aturan. Bapak ingin kita mengikuti aturan kerajaan surga. Bagaimana bisa tahu? Baca, dengar, baca, dengar. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan Alkitab. Jangan Alkitab disalahkan, dicoret, dirobek gara-gara kita nggak bisa menyesuaikan dengan Alkitab. Gara-gara kita nggak setuju dengan Alkitab. Jangan, kita yang harus menyesuaikan diri. Orang yang menyembah Tuhan, orang yang menyembah Bapa di surga, orang yang sering ngobrol dengan Bapa di surga, orang yang sering, anak-anak yang sering dekat, yang sering nurut dengan Bapa di surga, intim dengan Bapa di surga, tidak bisa tidak akan semakin mirip. Orang-orang yang satu rumah semakin mirip. Coba anak-anak saya mirip dengan saya. Coba lihat istri saya tambah mirip dengan saya.
saya semakin mirip dengan istri saya. Istri saya dulu bukan pendeta, sekarang mirip seperti pendeta. Oh, sudah jadi pendeta sih. Lihat, dulu saya kan kurang pinter, istri saya pinter. Saya semakin tambah pinter. Katakan amin. Orang yang sering kumpul dalam satu rumah, itu enggak bisa enggak mirip. Haleluya. Amin firman Tuhan. Pak Put, lagu yang tadi Kau yang terindah. Refnya aja ya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah kami tunjukkan dengan ketaatan kami. Hamba yang layak taat sama Tuhan. Anak yang layak taat sama Bapa. Supaya kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh seperti yang Tuhan rancangkan, Tuhan rencanakan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong semua jemaat Tuhan, tahan, kuat, tetap bisa berdiri teguh dalam pembentukan, dalam proses Tuhan. Jemaat Tuhan terus percayalah, Bapak tidak pernah merancangkan kecelakaan. Nikmati proses pembentukan Tuhan. Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau ya Allahku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sepakat pagi ini, kami satu rumah. Kewargaan kami satu. Keluarga kerajaan Allah. Wow, terima kasih Tuhan.
Kalau kami mengikuti aturan kerajaan Allah, maka banyak orang melihat kami. Banyak orang akan berdecak kagum, tercengang melihat cara hidup kami, pola hidup kami, cara hidup kerajaan Allah. Perbuatan, karakter kerajaan Allah sama mirip seperti Kristus. Kristus hidup dalam hati kami, hidup kami. Perkataan, perbuatan kami seperti Kristus. Wow. Perubahan yang besar terjadi. Pertobatan yang besar terjadi. Gelombang pertobatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Haleluya. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, semua berbondong-bondong berkata, aku mau ikut Tuhan Yesus. Aku mau jadi murid Tuhan Yesus. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan, panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan. Terjawab sudah. Seluruh makhluk di muka bumi ini butuh Tuhan Yesus. Butuh juru selamat. Masalah terbesar di dunia adalah dosa, dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menebus hidup kita semua, mengampuni segala dosa kita, segala kutuk, segala hukuman. Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Tuhan yang menciptakan kita pasti memelihara kita sampai kesudahan hidup kita, sampai akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami sama-sama akan kembali ke tempat kami masing-masing, pulang ke rumah kami, melanjutkan kreativitas kami. Kami terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita, melimpah. Kami terima dengan percaya. Kami terima. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.